Dan juga banyak sekali daripada bentuk rahmatnya Nabi SAW. Bahkan di dalam syariat peperangan pun nggak boleh mengejar untuk orang-orang yang sudah menyerah. Orang-orang yang sudah kabur dari medan pertempuran nggak boleh dikejar. Nggak boleh membunuh anak kecil, nggak boleh membunuh perempuan. Ada adab-adabnya, ada akhlak-akhlaknya. Yang mana itu semua menunjukkan akan rahmahnya Nabi SAW. Jadi perangnya Nabi, jihadnya Nabi bukan untuk membunuh, bukan untuk memusnahkan orang-orang kafir. Jadi itu. Jadi nggak ada kemudian dikatakan, oh Nabi dikatakan Nabiul Malahim, oh Nabi berarti itu orang yang kejam. Nabi Muhammad itu orang yang biadab, orang yang keras. Lah, Nabi SAW adalah Nabiur Rahmah. Bahkan perangnya Nabi pun adalah bentuk rahmah. Di mana ketika di Taif, Nabi SAW ketika di Makkah, beliau mau hijrah ke Taif, dakwah ke Taif, ditimpuki oleh anak-anak kecil sampai berdarah-darah Nabi SAW. Maka sampai turun Malaikatul Jabal datang kepada Nabi SAW menawarkan, kalau sekiranya engkau mau, atbaqna alaihil akhsyabain, kami akan timpakan dua gunung ini kepada mereka, dihabisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apa jawab Nabi SAW? Arju ayyukhrijallah min aslabihim man yuwahhiduh wa la yusyriku bihi syai'a. Aku berharap agar Allah keluarkan dari sulbi-sulbi mereka orang-orang yang yuwahhiduh, mengesahkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Ini diucapkan oleh Nabi ketika apa? Sedang mau berdakwah, ditimpuki oleh umatnya sendiri, berdarah-darah Nabi SAW. Namun karena hati Nabi penuh dengan rahmah, Nabi SAW justru mengharap supaya Allah mengeluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga ketika bahkan setelahnya di tahun ke-7 Hijriyah, ketika Nabi SAW dan para sahabat mengepung daripada kota Taif, mengepung daripada orang-orang Taif di dalam benteng mereka, yang sampai akhirnya belasan sahabat meninggal dunia dalam pengepungan tersebut, tidak berhasil menembus daripada benteng orang-orang Taif. Sampai akhirnya Nabi dan para sahabatnya mundur dari pengepungan tersebut. Ketika mundur dari pengepungan, setelah banyak korban daripada para sahabat yang meninggal, yang luka-luka, para sahabat memohon kepada Nabi, ya Nabi Allah, yaitu turunkan laknat untuk mereka, habisi mereka, minta kepada Allah agar diturunkan azab kepada orang-orang Taif. Ketika engkau belum hijrah, engkau ditimpuki oleh mereka. Saat ini ketika engkau sudah memiliki pasukan, mereka tetap dengan kebiadaban mereka menimpuki nabinya, melempari nabi dengan anak panah, sehingga banyak dari para sahabat yang luka-luka dan meninggal dunia. Turunkan azab saja, minta kepada Allah. Namun apa jawab Nabi SAW? Apa doa Nabi? Allahumma hdi Thaqifan wa'ti bihim muslimin. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada Thaqif, yaitu orang-orang penduduk daripada Taif, wa'ti bihim muslimin, dan jadikan mereka datang kepadaku dalam keadaan sudah memeluk agama Islam. Lihat bagaimana kesabaran Nabi SAW di dalam peperangan. Kalau sekiranya Nabi Muhammad SAW dikatakan Nabiul Malahim, peperangannya Nabi itu untuk menghabisi mereka, memusnahkan mereka, maka saat itu Nabi akan mengangkat tangannya memohon kepada Allah agar menghabisi orang-orang Taif. Bertahun-tahun mereka memerangi Nabi, biadab kepada Nabi SAW. Namun tetap doa Nabi minta agar diberikan hidayah kepada mereka, kepada keturunan mereka. Inilah Sayyidina Muhammad, Nabiur Rahmah, Nabi yang hatinya penuh dengan rahmah. Kesimpulannya, peperangannya Nabi, jihadnya Nabi adalah bentuk rahmah, bukan untuk menghabisi orang-orang kafir. Nah, selanjutnya fa fi tasmiyatihi sallallahu alaihi wasallam dengan Nabiul Malahim isyarah. Ini adalah isyarat ila ma bu'itsa bihi minal qital bisayf, atas apa yang Nabi SAW diutus dengannya, yaitu dengan berperang dengan menggunakan pedang. Walam yujahid nabiyyun wa ummatuhu gad, dan tidaklah berperang satu orang nabi pun bersama dengan umatnya sama sekali sebagaimana jihadnya Sayyidina Muhammad bersama dengan umatnya. Di mana wal malahim allati waqa'at, di mana peperangan yang terjadi antara umat Sayyidina Muhammad dengan orang-orang kufar itu berbeda. Walaupun Nabi sebelumnya ada yang berperang, ini bukan berarti tidak ada Nabi yang berperang. Sebagaimana Allah ceritakan dalam surat Al-Baqarah bagaimana peperangannya Nabi Allah Daud dengan
Jalut. Itu peperangan antara Nabi Allah Daud dengan Jalut. Dan juga ada riwayat-riwayat lain. Nabi Fulan berperang, Nabi Fulan juga berperang. Maka, tapi hal tersebut berbeda dengan perangnya Sayyidina Muhammad dengan umatnya. Di mana letak perbedaannya? Lam yu'had mithluha qablah. Tidak pernah dilihat peperangan atau syariat yang seperti ini sebelumnya. Fa inna ummatahu yuqatilunal kuffar. Karena umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus diwajibkan oleh Allah untuk memerangi orang-orang kafir yang memerangi Islam, yang tidak mau tunduk dan patuh kepada syariat Allah dan menghinakannya. Maka itu semua hukumnya wajib fi aqtaril ard, di setiap penjuru dunia, di setiap penjuru bumi, ala ta'aqubil a'sar, dengan berputarnya masa demi masa, zaman demi masa, maka itu semua hukumnya tetap wajib. Saat Nabi SAW hidup ataupun setelah wafatnya beliau, bahkan setelah Khulafair Rasyidin, terus itu semua tetap disyariatkan oleh Allah ila an yuqatilul a'warad dajjal, sampai umat ini nantinya akan memerangi daripada al-a'war yang matanya picek, yaitu dajjal. Al-a'war itu yang bermata satu, yang matanya picek, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW daripada bagaimana sifat daripada dajjal. Sampai saat itulah terus umat Islam akan berperang di bawah panjinya Nabi Allah Isa yang nanti akan turun fi akhir zaman bersama dengan Imam Mahdi. Semoga kita semua dan juga insya Allah keturunan kita termasuk daripada orang-orang yang terus berpegang teguh dengan syariat sampai kita atau keturunan kita berada di bawah panjinya Imam Mahdi dan juga Nabi Allah Isa. Amin amin ya rabbal alamin.